So yeah, I think it's actually the first time kayak gue bikin face reveal, and I want to talk about one of two things about this channel. So I'm not even sure gue bakal upload ini apa enggak karena I don't think it's necessary, but at the same time I think it's necessary. So yeah, so a lot of things has happened. Pertama kali gue bikin channel itu adalah gue actually iya backgroundnya itu jadi gue itu lagi ikut OSN biologi, not to flex or anything. Gue bahkan gak menang. Gue cuma nyampe some stages pokoknya ya. Ya, terus pokoknya intinya itu gue ikut pelatihan dan ya otomatis gue harus tidak sekolah kan. Gak sekolah sih, ikut pelatihan aja, cuman gak ke sekolah gitu. Pokoknya itu ya intinya gue gak ketemu sama teman-teman gue gitu kan, gak tau untuk dari sekolah gitu. And then selama OSN itu seru dan gue kayak dapat banyak hal gitu dan gue itu OSN biologi kan. Terus kayak beberapa konsep itu justru malah keluar tapi di kayak bisa dibilang di tahun depannya di sekolah gitu. Terus gue kayak ya it's the same way that I see kayak itu udah ahead of it gitu topiknya. Terus gue kayak might be useful kalau gue pengen nge-retract some situations. Karena ya obviously nggak semua orang dapat pelatihan itu kan dan pelatihan itu juga kayak ya dari guru-guru ternama gitu and they have really good way of explaining things which are makes them a good teacher. So yeah, so long story short, konsepnya itu beberapa menarik. Contoh itu video pertama kali yang gue bikin itu adalah tentang protein tol pada lalat. Jadi itu basically di gue jelasin kenapa ya lalat itu bisa menjadi faktor penyakit tanpa dia harus sakit gitu, which is kind of weird kan. Terus mereka juga ada, ternyata mereka punya sistem imun yang lumayan unik dan itu noteworthy to mention. Terus gue bahas di videonya pertama kali gue. Kayak itu masih ada deh. Dan sebenarnya sih pas masa-masa itu banyak video yang gue hapus gitu karena kayak pas pertama kali gue ngomong itu gue masih nggak terlalu berani ngomong. Pertama kali gue bikin video, pokoknya gue nggak terlalu berani ngomong. Gue malu banget. Terus gue bahkan telepon teman gue dan gue kayak namanya Asmi waktu itu kan. Namanya masih Asmi sih. gue kayak bantuin gue dong, gue pengen bikin video gitu kayak terus dia kayak oh, oke sure gitu. Terus gue takut gue terlalu malu terhadap bicara sama non existing audience. Terus jadinya gue telepon dia, gue menganggap gue ngajarin dia doang. Sorry bentar. Sorry gue pakai topi ya, soalnya tadi gue habis mandi gitu terus karena gue lagi di Bandung terus biasa gue kedinginan. Iya gue secupu itu dan ya badan gue tuh biasanya dulu sebelum di Jakarta kan kayak panas terus di sini dingin kayak gue sering pakai jaket itu bahkan di kos sendiri karena ya nyaman aja sih. Terus tuh kayak ya gue cerita sama dia kan kayak ya jadi gimana nih Mi, gue pengen bikin video lagi nih gitu. Terus dia kayak setiap kali gue bikin video dia gue telepon. Terus sometimes dia nggak available obviously. Terus gue pakai background lagu gitu karena gue terlalu malu gitu. Saking malunya itu gue pakai background lagu dan beberapa video-video yang perubahannya itu ke copyright karena gue pakai video tanpa license gitu karena ya itu bukan hak cipta gue. Kayak lagu Twenty One Pilots gitu, paling sering Twenty One Pilots, My Chemical Romance gitu. Kadang-kadang itu apa itu namanya Asing Alexandria kadang-kadang lagu metal gitu karena ya gue terlalu malu denger suara gue sendiri dan gue mau pakai background gitu jadi nggak kedengeran gitu suara gue with some reason. Terus nah dari situ ternyata beberapa orang nggak bagus. It doesn't go well gitu. No one fucking watch it. Kayak the only person who watch it itu the people yang I suruh gitu. Kayak gue kirim linknya itu ke beberapa temen gue kayak bagus nggak gitu. Kayak lu ngerti nggak gitu. Ya ngerti sih Jad. Terus ya, tapi buat apa gitu. Terus gue kayak ya buat apa ya gitu. And it doesn't stop there gitu kayak ya gue keep making videos gitu gak ada respon di luar anak 77 anak dari SMA gue maksudnya. Terus tuh kayak bahkan gue lebih pas pertama kali gue ngenalin that I have a channel itu gue lebih banyak backlashnya daripada banyak supportnya karena kayak anjir this guy fucking YouTuber and you- being a YouTuber itu pas masa itu kesannya tuh masih ada apa ya kreditnya itu notabene itu nggak bagus gitu kayak kesannya lu anak alay gitu kayak aman sih orang alay banget gitu kayak gitu sih gue kayak ya udah bodo amat gitu kayak I'm doing a good thing kan kayak ya udah bodo amat ya gitu tapi ya itu kedengeran jauh lebih dramatis dan jauh lebih kompleks daripada yang gue ceritain. Terus tuh kayak ya kan jadi long story short kan gue kayak cerita sorry itu ada box ada box aqua 1 liter itu gue nge-stack pas masa corona jadi gue nggak beli galon gue beli aqua 1 liter gitu. Terus tuh terus tuh kan gitu kan jadi kan ya gitu gue bikin video beberapa hal sampai until a certain points lucunya itu kayak beberapa soal ulangan bukan soal ulangan sih soal latihan ulangan sih maksudnya soal latihan ulangan itu kayak soal dari guru gitu kayak gue bahas kayak gue iniin kayak gue kerjain terus gue kayak jelasin di situ terus kayak misalnya kayak lu udah pernah ngerjain buku ini belum halaman segini kayak enggak sebenarnya sih nggak buku sih gue sebenarnya sih kayak nggak buku
soal latihan buatan guru ya. Jadi itu serius buatan guru. Jadi itu soal latihan Pak ini gitu. Terus gue bikin videonya terus kayak di-share ke anak-anaknya gitu, kayak ke grup kelas gitu kan. Terus tuh kayak lihat nih update bikin pembahasan gitu. Terus kayak banyak positif feedback kayak makasih aja gara-gara lu ngerti gitu. Itu udah good timesnya. Terus sebelumnya enggak, sebelum itu kayak anjing Amjad bikin YouTube gitu, jelek banget gitu. Kayak ih lu ngomong apa sih Jat, ngomong nggak jelas dah gitu. Ini ngomong apa udah lebih gede suaranya gitu. Terus kayak ada yang komen juga kayak kayak kok gue dengerin malah nyanyi ya gitu, pasti nggak jelas itu sih, kayak report semua itu banyak banget komenan kayak gitu. Gue tahu itu setengah bercanda, tapi ya kebanyakan kayak gitu. Bahkan to the point itu poin yang kayak makasih aja ini itu benar-benar gak ada sama sekali. Dan itu kayak ya that's life. Kayak yeah, sometimes you just gotta hold on into things that you think it's right, even though you have little to no support at all gitu. Dan itu kayak masa-masa kelas 8 gitu kan, wait until ya emang YouTube works gitu, kayak obviously YouTube kan platform kan, dan dia juga pengen kayak kalau lu search sesuatu, dia itu pengen ngasih yang terbaik kan, dan dia nggak mau ngasih yang no views kan obviously. Makanya gue gak terlalu bagus itu, makanya obviously kalau kalau pengen bikin channel YouTube harusnya punya some friends yang disuruh tonton, karena viewersnya naik dulu dari your friends baru naik ke orang-orang asing yang nggak tahu channel lu. Kayak terus tuh dari situ tuh itu masih masih zaman-zaman jahiliyah, masih masih zaman-zaman subscriber sepuluhan lah gitu. Kayak susah sumpah. Kayak gue ngerti nih. Bayang lu gampang gitu kayak oke gue suruh aja nih teman-teman satu kelas gue subscribe. Gue dapat 30 subscribers enggak. Enggak bakal nih mau subscribe aja. Lu kirim di grup kelas lu yang subscribe tuh cuma 5 orang aja. Kayak soalnya tuh kayak ini apaan sih nih orang gitu, kayak merasa sangat berguna itu. Sampai to the point tuh lu naruh urgensinya tinggi. Di zaman-zaman ulangan, zaman-zaman UTS itu, gue naruh urgensinya tinggi. Guru ngasih latihan soal ya udah gue bikin pembahasannya kan, ya udah kayak sakit itu kayak bahkan tuh orang nonton doang tapi nggak subscribe gitu. Nah itu zaman-zaman serunya gitu. Zaman-zaman kelas 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 11 kelas 11 ya itu ya kelas 11. Kelas 11 itu muncul kan 18 Maret gitu, 18 Maret 2018 kalau nggak salah, BMSM gue lupa. 18 Maret pokoknya, gue inget tahun berapa gue lupa. Terus habis itu pas kelas 12 itu lumayan seru, gue ketemu Tony dan anak-anak lainnya, sorry kan. Nah jadi Truth Be Told yang paling banyak bantu Tony kan. Terus habis itu pas udah Tony gue berdua sama Tony, itu baru benar-benar start off. Sedaknas juga. Terus tuh jadi tuh si Tony itu kayak ya dia bisa dibilang overly ambisius. Pokoknya tuh BMSM itu kayak baru beberapa kali mati, baru beberapa kali hidup gitu. Dan kayak agak kocak aja gitu. Kayak kadang-kadang tuh kita kayak anjir ini gak ada gunanya gitu. Kayak kadang-kadang tuh rasanya tuh kayak Trade itu gak imbang gitu. Kayak effort yang gue bikin untuk bikin video itu nggak ada hasilnya gitu. Kayak bener-bener nggak, literally itu nggak ngasilin apa-apa apart from gue merasa gue berguna. Ya itu nggak ngasilin duit, itu nggak ngasilin harga diri ya. Kayak gue kayak itu gue nggak kata-katain kan, kayak tetapi itu just itu bener literally do it for fun gitu. Kayak udah yang video shitty sih, gue akuin video shitty banget, kayak bahkan solusinya jelek. Ada suara orang tua karena kan dari belakang, ada suara barang dari belakang. Kenapa sih itu gue juga pakai mic, mic apaan ya itu ya, kayak itu cuman ya headset headset murah gitu lah, pokoknya ada suaranya gitu. Terus itu pokoknya tuh udah obviously kualitasnya nggak bagus dan nggak banyak yang mau nonton. Terus ya nanti sih bikin terus sampai gue bikin sampai 500 700 video gitu I think, pas sama-sama itunya. Dan buat SBMPTN kayak jangan ngomongin SBMPTN dulu, jadi ngomongin pas masa-masa SMA-nya dulu gitu. Terus kan ya udah ada Tony kan, Tony itu ambis banget parah. As ini BMSM ya, as pelajaran sekolah enggak. Sumpah, as pelajaran sekolah enggak. Ada bias apa ya? Gue nggak bisa bilang paradoks, tapi kenapa ya? Kenapa BMSM itu kesannya itu kita punya notaben. Kalau kita itu orang yang sebenarnya lumayannya average itu di sekolah. Cuma kenapa kita pengen bikin video aja gitu. Kayak in a much clearer sense, kita bikin video. Tapi nilai UTS kita nilai ulangan sama nilai UTS kita jelek. Nilai gue gitu banget, kayak nilai UTS gue 6. Tapi orang yang dapat nilai tinggi terima kasih sama gue karena gue bikin pembahasannya, dan gue bingung banget kenapa gue gak bisa ngerjain. Kita kan kayak mungkin ada beberapa banyak hal gitu. Mungkin aja kayak gue bergadang bikin videonya, dan literally itu kayak pas zaman-zaman sorry agak blur. Pas zaman-zaman itu tuh kayak masih on sampai jam 3 itu masih ada orang yang mau nungguin. Karena emang se deadlineer itu anak-anaknya. Jadi tuh kayak jam 3 masih ditungguin, jam 1 masih ditungguin, jam 1 pagi gitu gue ngomongnya. Terus tuh kayak, ayo Jat, mana lagi Jat, yang baru Jat gitu. Oh itu juga ada OA lainnya kan, kayak di spam. Terus ada lain gue juga, mana udah gitu. Itu zaman-zaman kelas 12 ya, zaman-zaman kayak UTS-UTS ulangan gitu. Terus tuh Tony pernah anjir dimarahin. Oh sorry, gue matiin WhatsApp dulu ya.
tahun itu pernah dimarahin kayak gara-gara nilai dia jelek, terus dia main sama guru gitu, gue mau nyebutin namanya, pokoknya tuh gurunya marahin dia kayak, apa nih kamu gimana sih itu, kok kamu nilai jelek gitu. Terus kayak terus itu kayak terus itu kayak, maaf bu saya kecapean gitu. Terus gurunya tuh kayak, eh gurunya tuh kayak, hah kecapean emang kamu semalamnya ngapain gitu. Terus tadi kayak, belajar bu gitu. Terus tuh gurunya kayak, kok kamu belajar capek sih, emang kamu belajar kayak sambil nyangkul apa gitu. Terus kan tadi kan kayak, kayak selamat itu kan. Soalnya tuh dia suruh apa ya? He's doing a noble job that night. Cuman ya lu apa ya? Kesannya tuh nggak bakal kredit apapun gitu. Kayak lu korbanin waktu tidur lu korbanin konsentrasi lu pas ulangan. Kayak in a trade off itu fun, dan lu tahu pasti ada yang mau nonton. Karena tuh emang ada yang mau nonton. Karena kita buka YouTube Analytics habis itu dan emang bener ada watch time-nya kan, dan ada views-nya, dan ada likes-nya, ada comments-nya. Dan itu udah bukti nyata, itu udah bikin kita senang gitu. Dan mesti gimana ya? Kalau lu pikirin daripada pas at least pas gue ya, daripada gue SMA terus gue selesai dan gue kayak ya udah, bukti paling penting gue punya peran SMA dan gue melakukan sesuatu itu udah ijazah gue. Tapi ketika lu bikin video yang itu remarkable dan itu bisa di, ya basically sini itu nggak bakal kemana-mana setelah itu lagi YouTube masih ada gitu, lagi YouTube nggak meledak gitu, pokoknya itu masih selalu ada. Rupanya sampai ya you punya cucu, video channel you masih ada gitu, as long nggak bakal terjadi apa-apa untuk YouTube. Jadi itu pas itu, ya jadi itu menurut gue itu jauh lebih worth it gitu kalau kita bikin video daripada kita fokus untuk belajar kita sendiri gitu. Karena kan kayak gini nih, ketika lo bikin video misal anggap pada 20 konsep yang harus dipahamin, dan lu nggak pelajarin semua 20 konsep itu, lu pelajarin 10 dan lu bikin orang ngerti 10 konsep itu. Automatically, waktu lu bisa lu pelajarin buat 20 konsep, lu pakai buat bikin pahamin 10 konsep awalnya itu, terus lu bikin buat ngejelasin ke orang yang nggak ngerti. Makanya nilai gue selalu jelek. Probably gara-gara itu, karena gue gak sempat latihan soal dan gue cuma peduli sama bikin video doang. Dan it's fun man, it's really fun man pas at that times. Kayak bahkan gue pengen bikin platform sendiri buat kayak semacam open source ngajarin orang gitu, karena sebenarnya sih gue percaya kayak, um, oke, ini tuh pendapat yang lumayan personal dan gue nggak tahu ini tuh pendapatnya dangerous apa enggak, tapi ya, oke, gue tarik kata-kata gue nggak jadi ngejelasin tentang yang itu lagi, soalnya itu terlalu confidential dan terlalu sensitif buat beberapa orang. Oke, jadi kita lanjut lagi dulu ya. Ya, jadi waktu itu kita bahas tentang SBMPTN kan, kayak ya oke lagi mau SBMPTN, dan waktu itu pas zaman-zaman sebelum SBMPTN kan obviously ada UN, ada USBN kan, dan ada SNMPTN. Terus gue ikut SNMPTN kan. Kalian bisa tebak nggak? Gue tadinya mau apa? Coba tebak dalam pikiran aja kayak dari muka gue dan dari apa yang gue lakukan. Iya, gue ikut ke pilihan paling mainstream di antara semua anak SMA. Yaitu apa ya? Kayak dari gini. Yaitu adalah FKUI. Dan kayak oke gue pengen FKUI, gue pengen FKUI gitu. Terus tuh kayak pas zaman-zaman kayak SNMPTN tuh gue ke BK kan konseling kan, kayak gue mau apa ya? Gue mau apa ya? Kayak what's more likely for me to have gitu. Terus tuh guru BK-nya tuh kayak, kamu tau gak sih alumni kamu tuh banyak masuk ITB loh gitu. Terus tuh gue kayak, menarik. Terus tuh kayak, long story short, gue daftar masuk ITB, terus gue terima SNMPTN. Karena emang gue orangnya oportunis dan gue gak mau ribet, gue gak mau ribet kan. Kayak ketika udah ada yang pasti, udah ada yang lebih pasti, kenapa gue ambil gitu. Walaupun emang trade-off-nya sangat tidak worth it gitu, karena gue basically mentaruhkan 4 tahun gue mempelajari matkul ini berdasarkan cutting gue tuh dulu saya tuh mau jurusan apa gitu. Ya SNMPTN emang sepayah itu buat untuk orang-orang yang oportunis kayak gue. Cuman ya itu kan pilihan gue kan. Jadi ya kalau gue menyesal itu gara-gara pilihan gue juga. Walaupun emang rasanya gue kayak pengen pindah fakultas, tapi ya udahlah ya, gue udah menjalani ini ya. Gue percaya kalau ini bagian dari takdir gue untuk menjalani hidup ini. Terus ya udah, pokoknya itu intinya ya, ya gue singkat cerita gue itu SNMPTN, kemudian kayak terus gue seneng banget kan, kayak oh gila gue dapet, kalau dapet SNMPTN gue bisa bikin video banyak buat orang SBMPTN. Itu plan gue. Tapi as orang famous bilang, orang apa ya, gue lupa yang bilang itu siapa ya, ketika lu merencanakan apa yang lu lakukan, lu itu malah memperbesar kemungkinan lu nggak melakukan hal itu. Itu lumayan kocak karena gue lebih ke orang yang spontaneous gitu. Sejak kayak gue bilang hal itu, kayak ketika gue ada tahu melakukan sesuatu ya gue lakuin hal itu sekarang gitu, dan gue postpone-nya itu kayak setelah lakuin ini gue lakuin itu. Makanya kesan gue produktif gitu, padahal sebenarnya nggak juga. Gue sering bergadang sampai malam main game dan lain-lain. Kayak literally gue bilang bergadang itu gue bergadang nggak tidur sampai jam 12 sampai jam 4 pagi, dimana gue kuliah jam 7 dan gue sering tiduran. Dan dan batas absen gue lumayan kritis lah, gue bisa auto ya. Bukannya bragging or anything ya, just because kayak gue ngasih tau kayak orang yang sebenarnya kelihatan produktif itu belum tentu produktif, belum tentu selalu produktif gitu. Karena ya
ya ya nggak mungkin aja gitu kayak pasti ada lah gitu yang dia lakuin, dia nggak selalu produktif lah gitu, maksudnya kayak ya tanya aja gitu, misalnya walaupun dia nggak tahu ya lu percaya dia mungkin produktif terus gitu. Nah itu aja, maksudnya gimana ya, apart from kayak mungkin itu kelihatan ya di bagian background ya. Oke. Buat itu tuh ada topik for another sih, itu mau BM sorry gue agak drift off ya, emang orang suka gitu kalau lagi ngobrol. Ya, oke. Ya sekarang udah 2.600 subscribers. Even though it doesn't sound much, tapi ya as any YouTubers likes to do, dia bikin kayak semacam milestone kayak gini gitu. And it's fucking fast on how it grows, man. Kayak I remember exactly kayak pas semester 1 itu cuma 1.300 lah. Sekarang udah double the amount in 6 months. Itu cepet banget karena emang YouTube emang kayak itu sih, growth-nya itu eksponensial. Kan gue cuma pengen bikin benchmark aja around at that certain point gitu, kayak gue gak peduli siapa yang mau nonton gitu, kayak yang penting videonya ada gitu, karena emang gak bakal yang mau nonton gitu, kayak ada sih paling cuma 30 gitu, kayak ya kayak gituan lah, 30-an berapa lah gitu, kayak semua video gue tuh kayak gitu. Yang paling meledak tuh kayak paling yang ke gue suspek gitu, kayak dia prosesnya emang bagus sih videonya sih, dia tuh sampai 18.000 nggak salah. Terus yang paling kocak tuh cara ngafalin asam basa, itu ada video paling kocak yang pernah gue buat, bahkan itu gue bikinnya ironically gitu, kayak gue tuh pas Hamin satu ulangan apa sih gitu, kayak aduh besok asam bahasa lagi gue belum belajar. Terus gue mikirin gitu kan cara ngafalin asam bahasa gue gimana ya, terus gue gini kan, gue hafalin hafal anjir. Terus gue bikin videonya kan, walaupun video itu bener-bener gak bener, gak appropriate gitu. Kayak lu nonton cara aja, kayak cara gampang ngafalin asam bahasa, yang paling muncul pertama itu gue gitu, asam kuat dan bahasa kuat sih. Dia juga kocak gitu, bahkan komennya itu kayak marah-marah gitu, kayak apaan sih gitu, oh itu kayak bikin kesel orangnya yang ngomong gitu, kayak kocak gitu, kayak ironically making gitu. Ya jadi tuh hikmahnya itu, dari video itu kayak, ya jangan takut apapun yang lu pengen lakukan karena lu suka lakuin hal itu, karena lu nggak bakal tahu gitu sebetapa hal yang lu kira itu menyenangkan untuk lu itu bakal bikin actually bakal jadi reason terbesar dari apa ya, dari happiness lu gitu. Karena kayak seandainya gue ikutin kata orang kayak lu ngapain sih Jat gini-ginian gitu, kayak kayak apaan sih anjir, channel apa anda, report gitu, dan gue berhenti, dan itu gue gak bakal bisa menikmati kesenangan ini gitu, dimana gue punya user base dan orang yang actually follow Instagramnya, walaupun itu kesannya kayak apaan sih Jat anjir, kayak cuma 500 followers anjir bacot lu gitu, ya emang kesannya kayak gitu, cuman ya udah kayak 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 apaan ya, at least gue bisa give some meaningful lessons lah gitu, kayak gitu loh, kesannya bacot sih, kayak pasti gue yakin teman-teman dekat gue bilang kayak anjir nih orang bacot banget gitu, dan dia secara tidak sadar dia nonton video ini 10 menit gitu, kayak ya mungkin itu yang terjadi gitu kalau kalian nonton selama ini gitu, makasih banget kalau nonton selama ini gitu, gue juga gak yakin ada yang nonton selama ini. Dan ya I think I will do this much more often, karena pertama kamera gue lumayan bagus, dan ya decent lah walaupun kayak agak pixelated and all gitu. Dan oh ya gue pengen stop depan ya, jadi tuh gue lumayan kayak expose sama dunia programming kan, dan sekarang yang paling mendekati itu gue udah rapat jam 7:30. Gue ikut semacam unit buat nerbangin drone gitu kan. Nah gue itu ikut tim namanya VTOL, Vertical Take Off Landing, di mana drone itu harus terbang vertikal pakai obviously, kalau kalian nggak tahu namanya quadcopter, jadi ya kayak helikopter tapi ada 4 baling-balingnya, kayak kayak gini. BTW gue jelasin kayak ini bagus juga ya, kayak terus kayak gini kan, terus dia terbangnya kayak gini, terus dia kayak gini. Terus objektifnya itu dia harus kenalin beberapa obstacle, kayak misalnya dia harus disuruh ngangkat payload, terus dia harus bawa payload itu ke tempat lain, dan itu pakai programming, kita pakai C++. Nah, itu the reason kenapa gue lagi bikin tutorial C++, karena along sambil gue belajar gue berharap kalian juga ngerti selama gue masih ngerti, nggak selama gue sih, pas gue lagi gue pasti ngerti juga, karena gue ngerti gue pengen kalian ngerti juga. Iya kayak gitu. Terus it's really fun man, learning and kayak sharing things, especially kayak lu liat viewers kayak ada yang nonton lo gitu, kayak it's fun, it's really fun. Terus apa lagi ya, ya kayaknya itu aja sih ya. I don't know if this video will be uploaded or not, and yeah, I'll see you guys soon. Probably kayak banyak banget details yang kurang sih, kayak banyak banget sih details yang kurang, kayak banyak banget itu kayak cuman generalnya doang kayak tentang BMSM. Gue belum ceritain strugglesnya, gue belum ceritain kayak kayak bener-bener hampir meninggalnya, terus dia juga sebenarnya hampir meninggal waktu itu, cuman gara-gara pas gue bikin lagi aja sih, plus ini baru hidup lagi anjir. Terus ya that's life. Kasih kan.
Oops.